Halo semua, selamat datang. Sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita mensugestikan diri kita dulu ya, dengan kata ini. Math is fun. Matematika itu menyenangkan. I can understand it. Aku bisa memahami ini. Math is easy, so I can solve it. Matematika itu mudah, jadi aku bisa menyelesaikannya. Coba kalian sugestiin dulu. Matematika itu menyenangkan. Matematika itu mudah. Jadi relax ya. Jangan lupa dukung channel ini juga, oke? Dengan cara subscribe, like, and comment, and share. Materi hari ini apa sih? Seperti judulnya, yaitu himpunan part 1. Oke, kita mulai ya. Let's go. Menunya yaitu definisi himpunan, cara penulisan himpunan, cara penyajian himpunan. Ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, kita mulai ke definisi himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Jadi himpunan itu adalah kumpulan objek-objek atau bisa kita sebut anggota dan dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi jelas anggotanya serta terukur. Seperti apa sih contohnya? Lihat ya contohnya. Yang pertama, kumpulan hewan karnivora. Hewan karnivora itu buaya, singa, macan. Dia pemakan daging. Jadi hanya hewan pemakan daging yang berkumpul. Jadi jelas kan ya? Lalu kumpulan siswa kelas 7. Jadi yang berkumpul hanya siswa kelas 7. Kemudian kumpulan siswa dengan tinggi 160 cm. Yang berkumpul hanya yang dengan tinggi ini ya. Jadi kalau yang tingginya 180 tidak termasuk. Seperti itu. Lalu kalau yang bukan himpunan seperti apa? Kumpulan siswa yang pintar. Kumpulan siswa yang pintar. Semua siswa bisa bilang pintar kan? Nilai 60 termasuk pintar, nilai 50 bisa dibilang pintar juga, nilai 80 juga pintar. Jadi kumpulan orang siswa-siswa yang pintar itu nggak jelas ya, tidak dapat diukur karena setiap orang pengukurannya berbeda. Lalu kumpulan mobil mewah. Setiap orang berpikir mewah beda kan ya, ada yang hanya bilang beca itu termasuk mobil mewah, atau mungkin mobil Avanza itu mewah dan bilang mobil BMW itu mewah gitu ya. Jadi ukuran tiap orang berbeda. Lalu ada kumpulan lukisan yang indah. Bagi penyuka lukisan bisa bilang lukisan indah, tapi bagi yang tidak bisa bilang lukisan indah, kan ya? Jadi berbeda pengukuran setiap orang, itu bukan himpunan. Mengerti? Berikut adalah contoh himpunan dan bukan himpunan. Jadi dengan kata lain, kalau bukan himpunan biasanya dengan kata sifat ya kecil, tinggi, berat. Tapi beratnya nggak ada angkanya. Kalau kayak ini kan tinggi 160 cm, beda angkanya. Tapi kalau kumpulan siswa yang tinggi nggak ada angkanya, berarti dia bukan himpunan ya. Lalu cantik, ganteng, jelek, kaya, seperti itu ya, itu bukan himpunan. Kita lanjut ya. Selanjutnya cara penulisan himpunan. Oke. Yang pertama, penamaan atau lambang diawali dengan huruf kapital. Contoh, A sama dengan, B sama dengan, C
D sama dengan itu harus huruf kapital. Tidak boleh A kecil, B kecil tuh nggak boleh. Jadi A, B ya. Jadi harus lambangnya huruf kapital. Lalu yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Seperti ini ya, kurung kurawal ya. Seperti ya, dia kurung tapi ada menjerok keluar seperti itu. Contohnya A sama dengan 1. Nih, A sama dengan kurung kurawal luar 1, kurung kurawal tutup. Lalu ketiga, memisahkan anggota dengan tanda koma. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3. Jangan lupa ya kurung kurawalnya. Ini misalnya dengan koma. Selanjutnya, dapat menggunakan tanda titik 3 ini untuk anggota yang berlanjut. Maksudnya berlanjut itu tidak terbatas. Contoh, A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, titik, kurung kurawal tutup. Titik-titik ini tidak terbatas. Bisa saja sampai 100, bisa sampai 1000. Karena kalau sampai 100 kan panjang ya. Jadi bisa titik-titik. Seperti itu. Jadi bisa tidak terbatas atau berlanjut. Ada contoh 1,2, 3, titik-titik, 100. Nah, batasannya 100. Titik-titik ini di antara 3 sampai 100 itu. Seperti itu. Nah, lalu tanda E. Tanda E seperti ini. Dibaca anggota dari ini ya. Lalu tanda E dicoret seperti ini. Dibaca bukan anggota dari. Coret seperti ini, baca bukan anggota dari. Kemudian ada C panjang seperti ini, dibaca himpunan bagian dari. Oke. Sebelum cara penyajian himpunan, cara penulisan himpunannya ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada gurunya masing-masing ya. Dan bisa dibuka bukunya. Oke, lanjut ya. Lalu ada cara penyajian himpunan. Yang pertama ada enumerasi. Lalu ada dengan sifat. Kemudian ada cara notasi. Oke, kita bahas dulu ya. Pertama, cara enumerasi, yaitu cara mendaftar anggota himpunan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Jadi kita mendaftar himpunannya, kira-kira anggotanya apa aja sih? Karena dia himpunan bilangan asli kurang dari 10 ya. Jadi angka 10-nya tidak ikut, karena kurang dari. Nah, anggotanya itu, karena himpunan bilangan asli dimulai dari angka 1. Jadi, dan dia kurang dari 10 tidak ditulis, maka kita tulisnya A sama dengan kurawal buka 1 sampai 9 kurung kurawal tutup. Jadi 10-nya nggak ditulis ya, kita tulis anggotanya. Lalu contoh kedua, B adalah himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari apa? Negatif, 0, dan positif. Kalau A tadi kan ada kurang dari 10 ya. Nah, kalau bilangan bulat ini tidak ada batasannya. Jadi kita tulis B sama dengan titik-titik. Karena kan banyak. Titik-titik koma dimulai dari negatif. Ini dimulai dari negatif 2, koma negatif 1, koma 0. Karena ada 0 ya. Koma 1, koma 2, koma 3, koma titik-titik. Karena titik-titiknya tidak terbatas, kan negatif berarti dari sebelah kiri ya. Titik-titik, koma negatif, koma 0, koma positif, koma titik-titik. Karena bilangan bulatnya tidak terbatas, jadi titik-titik saja. Oke.
Lanjut yang C. Contoh ketiga, C adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, ingat kurang dari 10 tadi. Berarti 10-nya ikut atau tidak? Tidak ya. Kita tulis C sama dengan prima nih ya. Prima dimulai dari angka 2. 2, 3, 5, 7. Dan kita harus ingat angka 9 bukan bilangan prima. Karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan dibagi dengan angka 1. Itu ya. Lalu yang kedua, cara penyajian himpunan dengan sifat. Menyebutkan sifat anggota himpunan. Contohnya, A adalah himpunan bilangan yang kurang dari 10. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Karena di sini A, jadi A sama dengan bilangan asli, himpunan bilangan asli berarti A sama dengan kurung kurawal bilangan asli yang kurang dari 10. Jadi kita tulis dari bilangan asli kurang dari 10. Masukin ya. Yang B coba. B adalah himpunan bilangan bulat. Kira-kira penulisannya gimana? Nulisnya B sama dengan bilangan bulat. Jangan lupa ya kurung kurawalnya. Lalu C adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Nulisnya gimana? Yaitu C sama dengan bilangan prima yang kurang dari 10. Itu untuk cara menyebutkan sifat anggota himpunan. Cara ketiga, itu cara notasi. Notasi pembentuk himpunan. Contoh yang A adalah himpunan bilangan yang asli kurang dari 10. Lalu seperti ini, A sama dengan kurung kurawal X garis lurus X kurang dari 10 X bilangan asli kurung kurawal tuh. Kalau kurang dari seperti ini ya, itu kita baca dari sebelah kiri. Nah, kurang dari itu seperti ini. Kalau lebih dari berarti makannya itu ke sebelah kiri. Ini makan ya, seperti ini pokoknya. Lalu dibacanya himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 10, X anggota bilangan asli. Oke. Contoh kedua, B adalah himpunan bilangan bulat. Kira-kira nulis seperti apa? B sama dengan X garis X bilangan bulat. Karena kan dia nggak ada batasannya, jadi kita nulis seperti ini aja. Dibacanya himpunan B adalah X, di mana X anggota dari bilangan bulat. Oke. Oh, ada catatan. Jika X kurang dari 10, maka anggotanya kurang dari 10 ya, dan angka 10 tidak ikut. Jadi ditulisnya seperti ini. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurung kurawal tutup. 10-nya nggak ikut ya. Tetapi jika X kurang dari sama dengan 10, maka angka 10 ditulis. Angka 10 ditulis ya, jadi ikut. Jadi ditulisnya seperti ini.
A sama dengan 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada sama dengan tuh angkanya tulis ya. Nah, seperti itu. Mungkin sekian materi hari ini. Sebelum kita akhiri video hari ini, ada oleh-oleh untuk kalian semua. Oleh-oleh bisa tersedia di guru masing-masing atau di buku yang kalian pegang, yaitu berbentuk latihan soal yang sesuai dengan materi. Oke. Berikut adalah sumber-sumber pendukung video kali ini. Terima kasih telah mengunjungi channel ini dan terima kasih telah menonton video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian semua bisa mengerjakan soal mengenai himpunan dengan baik. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeong.